Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Alifuddin, NIM 209306402 dari Prodi BKMI semester 3 yang hari ini akan buat video podcast untuk memenuhi tugas teknologi pembelajaran dari Ibu Evita Widiati. Videonya bisa disaksikan dalam berikut ini. Oke, baik. Selamat malam Mas Firman. Selamat malam Bung Fajri, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana hari-hari ini? Ya, kayak gitulah. Oke. Langsung saja ini ya kita. Iya, monggo. Di sini kita itu akan bukan kita ya, saya yang mau tanya ke sampean itu tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu kan banyak. Ya. Biasanya itu ada pembelajaran digital, ada pembelajaran berbasis proyek, banyak lah pokoknya. Tapi di sini saya itu pengen tanyanya yang media pembelajaran berbasis digital. Nah, menurut sampean nih, seberapa penting sih media pembelajaran berbasis digital itu? Kita melihat secaranya dulu ya. Kalau dulu itu kita melihat media pembelajaran itu hanya dibuat alat peraga oleh guru. Jadi hanya menjadi alat bantu, dan alat bantu itu banyak sekali seperti visual, ya kan? Ada yang audio visual, dan memang sekarang zamannya digital, semuanya menggunakan digital seperti komputer, handphone, maupun proyektor dan lain-lain. Kalau ditanyakan masalah seberapa penting sih menggunakan media pembelajaran berbasis digital, ya memang sudah zamannya begini, dan anak-anak itu memang lebih mudah diperkenalkan apa yang sekarang menjadi alat seperti handphone kan. Semua anak sudah memegang namanya handphone. Jadi kalau kita nggak bisa berkembang hanya menggunakan teknologi, contoh di tahun 60-an menggunakan radio, ya kita malah ketinggalan pendidikannya di Indonesia ini. Lebih baik kita beradaptasi dengan menggunakan teknologi digital pada era ini, yaitu industri 4.0 begitu. Kurang lebihnya begitu. Udah zamannya apa dipaksa nih? Oke, pertanyaan dari Bung Fajri tadi kan, apakah teknologi menggunakan teknologi pembelajaran, media pembelajaran berbasis digital ini dipaksakan atau memang sudah zamannya? Untuk menanggapi persaingan global memang harus ada paksaan, cuman kita di Indonesia ini harus memperhatikan hal-hal tertentu. Seperti di daerah-daerah yang terpencil, nggak bisa kita kalau paksakan menggunakan digital, listrik pun belum masuk, apalagi komputer ya kan, internet dan lain-lain. Nah, dengan itu kalau masalah dipaksakan ataupun tidak, di kota yang sudah notabene-nya sudah bagus listriknya, internetnya, ya memang harus ada pemaksaan. Untuk apa? Untuk mengejar persaingan global. Kalau kita berhenti di situ-situ aja, nggak mau berkembang, ya nanti bisa kita ketinggalan dalam persaingan global gitu. Gitu ya. Soalnya ini kan lagi COVID kan, jadi banyak kayak siswa-siswa yang masih sekolah tapi online. mereka online, mereka itu gimana ya, kayak kepaksa gitu gunainnya. Nah, kalau dalam prosesnya nih, contohnya itu kayak gimana, Mas Firman? Di sini fokusnya kita kan ke medianya. Jadi media untuk mendukung pengajaran guru kan. Guru kan nggak bisa semena-mena hanya menyerahkan di papan tulis ataupun hanya menggunakan buku. Beliau pun guru butuh yang namanya medianya, yaitu berbasis digital. Habis itu kan sekarang masa COVID-19 pandemi kan, semuanya harus serba dituntut dengan adanya sekolah online. Begitu yang sangat membebani para orang tua. Masalah kuota, masalah handphone yang hanya satu dalam keluarga itu kan sedikit susah kan. Dengan adanya itu memang pemerintah kita sudah memberikan suatu kayak seperti bantuan kuota ataupun mungkin ada yang keringanan SPP dan lain-lain. Masalah media digital ini pentingnya untuk
untuk zaman ini memang penting, tapi kita nggak bisa kalau harus memaksa dengan ekonomi yang di rata-rata masyarakat Indonesia ini yang masih menengah ke bawah, nggak bisa dipaksakan seperti hal itu. Ya, berarti gini kan, intinya itu bukan dipaksa atau terpaksa, berarti harus memang gitu kan, memang kita harus kayak gimana ya, kayak emang ini eranya gitu kan. Nah, Ya. oke, baiklah kalau gitu. Gini, dalam proses pengajaran menggunakan media pembelajaran digital, guru itu harus ngapain? Maksudnya itu harus langkah apa yang harus dilakukan? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut sampean nih, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh guru dalam sebelum mengambil metode pembelajaran berbasis digital ini? Begini Bu Majri, hal-hal yang harus diperhatikan pertama yaitu ya memang harus adanya alat ya, yaitu penunjang. Mungkin kita saat ini kan semua alat disediakan oleh sekolah, oleh madrasah. Kalau guru menyediakan alat itu sendiri ataupun dia membeli sendiri dengan alat yang memang kalau digital ya cukup mahal, ya mungkin tidak bisa. Hal yang diperhatikan pertama yaitu apa alatnya ada, begitu. Yang kedua, apakah guru itu sudah siap SDM-nya dengan alat yang dia gunakan. Jadi nggak bisa kalau guru, namanya guru nggak semua pintar teknologi, ada yang gaptek juga. Nggak semua guru bisa kan ya. Kita sepakat dengan hal itu kan. Nah, yang ketiga juga dalam penyampaian materi oleh guru, apakah media yang digunakan itu cocok. Maksudnya gini, saat pelajaran IPA ya kan, saat pelajaran menyampaikan pelajaran IPA, dia kan butuh yang namanya kadang alat untuk bereksperimen kan, kayak seperti contoh membuat cambah, kapas diberi air di dalam, kasih cambah gitu. Kan nanti kan tumbuh cambah kan, dikasih air nanti kan dia lembab terus ditaruh tempat gelap, itu kan tumbuh cambah. Nah, hal itu kan dia itu butuh apa, itu kayak lembab, halnya lembab. Terus yang namanya alat digital dia itu tidak boleh terkena barang-barang lembab, maksudnya banyak yang mengandung air. Kalau alat digital didekatkan dengan hal-hal yang berbau air seperti IPA, dia akan cepat rusak ataupun bisa terjadi konsleting atau yang lainnya. Jadi harus menyesuaikan juga tempatnya juga itu. Nggak bisa semua dong menggunakan media pembelajaran digital. Kan misalkan gurunya gaptek, muridnya juga gaptek. Nah, gimana tuh? Ya tadi loh unsur-unsurnya ya. Yang pertama ya kan tadi alatnya apakah mendukung atau enggak di pelajaran itu juga. Gini, kalau mungkin saya simpulkan gini. Sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis digital, yang perlu diperhatikan, ini saya kutip dari jurnal ya, adalah yang satu, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Terus yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran, dan 6 putu teknis. Jadi nggak semua itu bisa digunakan untuk jadi tidak semua pelajaran bisa menggunakan teknologi digital. Tadi kan saya sampaikan yang pertama tadi bahwasanya alat juga harus mendukung dan guru juga harus terampil. Hanya terampil bisa mengoperasikan. Jangan sampai memaksa ikut sistem pendidikan harus digitalisasi, memaksa guru pakai proyektor yang ternyata guru itu nggak bisa mengoperasikan akhirnya rusak malah. Gitu. Oke. Berbicara tentang media pembelajaran nih, pasti itu nggak jauh sama yang namanya inovasi. Nah, inovasi itu perlu nggak di dalam pembelajaran itu? Terima kasih Bang Masri atas pertanyaannya. Begini, kita lihat dulu pengertian inovasi ya. Inovasi itu
menciptakan sesuatu yang berbeda atau suatu dikembangkan dari suatu hasil kinerja orang lain untuk memudahkan orang-orang melakukan pekerjaan. Jadi gini, seperti hanya ini inovasi pendidikan di sekolahan ya. Dulu itu sekolahan masih menggunakan kapur. Nah, ini yang sering kita lihat kan, menggunakan kapur. Sekarang sudah menggunakan papan tulis spidol atau papan tulis putih. Mungkin sekarang sudah ada lagi papan tulis digital, tapi sekarang nggak ada, di Indonesia masih jarang. Bukan papan tulis, proyektor Ya. Yang kalau proyektor itu masih ketinggalan jauh malah. Oh, masih ketinggalan jauh. Masih ketinggalan jauh. Ada yang kayak di kayak layar besar itu bisa dioret-oret gitu loh. Kalau bisa dilihat di berita televisi, dan coret-coret itu kan nggak membuang spidol, nggak buang kapur, itu termasuk inovasi. Pentingnya inovasi di situ, gitu, Jadi. Jadi bukan perlu dong inovasi, malah menjadi wajib gitu. Wajib. Oh, wajib. Memang wajib. Tapi gini, dalam suatu inovasi itu kan sudah ada ataupun dari karya orang lain kan. Kita mau mengembangkan itu nggak suatu nggak boleh ada pemaksaan ataupun harus menggunakan ini, harus menggunakan itu. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita berinovasi sendiri. Iya, kalaupun kita butuh ya kita gunakan. Kalaupun kita bisa menginovasi, bisa inovasi sendiri ya silahkan gitu. Lalu apa tujuan diadakannya inovasi dalam pembelajaran itu? Tujuan sebenarnya dalam pelajaran itu adalah gini. Di pendidikan era new normal ini kan membawa banyak perubahan, terutama pada proses integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya teknologi digital sudah cukup digunakan dalam dunia pendidikan sebelum pandemi Covid, ya kan? Namun penggunaannya tidak semasif hari ini. Jika dahulu itu teknologi digital di bidang pendidikan hanya digunakan sebagai alat pendukung, ya kan? Seperti tadi proyektor ataupun gadget dan lainnya. Saat ini teknologi digital digunakan sebagai instrumen yang utama. Jadi kalau melihat manfaat, ya kan? Tujuan dari adanya inovasi pendidikan itu ya untuk menyesuaikan. Sebenarnya tujuan pertama yang paling utama adalah untuk menyesuaikan keadaan hal seperti ini kan, untuk menyesuaikan seperti contoh kayak aplikasi Zoom itu kan, aplikasi Zoom untuk digunakan dalam untuk HP RAM 2 kan nggak bisa. Nah, ya kan, nah itu namanya inovasi, terus berinovasi kita kembangkan, begitu Mas Ajri. Jadi tujuannya itu buat menyesuaikan. Betul. Oke lah. Terus kalau ini bedanya inovasi, modernisasi dan teknologi. Nah, itu apa? Perbedaannya itu cukup simpel sebenarnya sih, nggak terlalu sulit. Kalau inovasi itu kan menciptakan sesuatu yang berbeda atau sesuatu dikembangkan dari suatu hasil kerja orang lain untuk memudahkan orang melakukan pekerjaan. Kalau di teknologi adalah sesuatu ilmu yang diterapkan langsung hingga menjadi suatu alat yang memudahkan orang lain. Kalau di modernisasi itu suatu perubahan suatu teknologi atau peradaban ke arah yang lebih berkembang dan lebih baik dari sebelumnya. Dan jadi kan inovasi itu barang sudah ada, sudah ditemukan, ya tapi kan? Dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik. Kalau teknologi adalah alat atau ilmu untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya, itu namanya teknologi. Kalau modernisasi itu lebih di perubahan teknologi atau peradaban ke arah yang lebih berkembang dan lebih baik dari sebelumnya. Pesawat ataupun mobil, ya kan? Mobil dulu yang kecepatannya maksimal hanya 80 km per jam, sekarang bisa mencapai 500 km per jam. Itu namanya modernisasi. Kalau inovasi itu seperti mobil yang ditambah dengan safety, yang dulu belum ada ABS, terus ada ABS-nya, gitu ya, namanya inovasi gitu. Oke, kita sambung ke pertanyaan yang nomor 4. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Gini, dalam prosesnya, mengapa penerapan inovasi itu
bukan selalu sih, sering mengalami kegagalan dalam eksekusinya gitu kan. Ya gitu. Dari pertanyaan Bu Fajri tadi kan, kenapa dalam setiap inovasi pendidikan itu, inovasi media pembelajaran itu banyak terjadi kegagalan kan, sering terjadi kegagalan. Kalau di Indonesia ini umumnya kegagalan dalam sebuah inovasi media pembelajaran digital ya tadi disebabkan dengan seperti infrastruktur yang kurang memadai, ataupun listrik yang belum masuk ke pedesaan, ataupun internet yang belum baik. Kita pun yang berada di kota nge-lag apalagi di pedalaman gitu loh, ya kan, di kota pun nge-lag. Terus yang namanya media digital itu yang butuh ya namanya internet, listrik juga, ya kan. Pendukungnya itu banyak. Kalau kita hanya kayak seperti mengunggulkan alatnya, seperti ada tab, ada laptop yang terbaik, Apple, segala macam, tapi infrastrukturnya nol, ya percuma, alat nggak fungsi, ya kan. Seperti adanya inovasi mobil listrik, ya, di Indonesia nggak diimbangi dengan adanya kayak apa yang namanya stasiun pengecasan, dan kita pun kayak banyak dari kota pun masih mahal. Itu kan menjadi kendala kan, Telkomsel masih mahal, padahal di daerah-daerah yang terpencil Telkomsel cukup baik sinyalnya, tapi dengan kuota yang sangat mahal itu sering terjadi kegagalan dalam sebuah inovasi. Seperti saat kita dulu, saya di SMA, MTS mungkin, pembelajaran CBT. Kalau dulu CBT itu dipaksakan seperti komputer based test itu, jadi UN dengan menggunakan komputer dipaksakan harus menggunakan komputer, tapi dari segi biaya pun belum ada, bantuan belum ada, internet pun juga belum memadai. Kalau dilihat dari tahun ini kan, daripada tahun 2017 saat MTS itu kan hampir mau UN menggunakan komputer, tapi dengan adanya keterbatasan itu maka inovasi pembelajaran jadi gagal. Ya tidak dia disebut gagal sih, memang belum saatnya gitu. Sikon. Dari permasalahan yang sampean jelaskan tadi itu, kayak yang CBT dilaksanakan gimana ya, kayak bukan pada zamannya gitu kan. Nah, terus cara mengatasinya itu gimana? Kalau mengatasinya dari apanya dulu nih? Cara mengatasi dari ini yang mengalami kegagalan tadi. Inovasinya. Inovasinya. Contoh tadi kan, kalau kita cari di fakta lapangan, seperti namanya komputer ya, komputer itu butuh listrik yang lumayan besar. Sedangkan kadang PLN itu juga di daerah-daerah tertentu menyediakan listriknya cukup terbatas, kayak di gerdu-gerdu milik desa itu kan nggak terlalu besar. Kalau di kota, kalau di sini kita bicara di kota pun ya nggak masalah. Kadang-kadang orang-orang di atas, orang pimpinan itu seperti di kementerian nggak tahu apa-apa masalah di desa. Terus dia itu memaksakan di sini harus menggunakan ini, harus menggunakan ini. Sedangkan di desa pun belum menunjang itu infrastrukturnya untuk menunjang inovasi. Kalau masalah solusi sih ya, ya itu tadi, kayak di listrik ya kita harus melobi lah istilahnya, melobi PLN untuk menyediakan listrik yang besar untuk menunjang sekolah tersebut. Dan juga jangan hanya besar, tapi berikan per KWH juga murah, jangan mahal-mahal gitu kan. Soalnya kan ada tuntutan. Masalahnya kita kan ada tuntutan. Kalaupun ada sekolahan yang tidak menggunakan media pembelajaran digital, dikatakan sekolah yang tidak elit. Itu susahnya. Dikatakan tidak sekolah elit, jadi sekolah alit gitu. Sekolah kecil gitu. Dan tidak menggunakan itu. Ataupun penunjang internet, ya internet, penyedia internet, platform internet siapa? IndiHome, ya kan, Telkom, ya kan. Ya, Telkom lah harus menyediakan itu. Kalau memasarkan di sekolah gratiskan saja lah, ataupun bulanannya digratiskan. Kalau di rumah tangga silahkan dibuat tarif berapa silahkan. Kalau untuk penunjang
penunjang pembelajaran, digitalisasi di sekolah, ya jangan diberikan harga yang mahal gitu. Untuk itu dari segi internet kan. Ataupun inovasi lagi, masalah teknologi digitalisasi juga butuh yang namanya logistik, ya kan, logistik barangnya ya menggunakan jalan, nggak mungkin lah langsung dari pesawat diturunkan pakai parasut, harus pakai kendaraan umum ataupun truk ataupun pickup, dan pickup itu juga pakai jalan raya. Apakah jalan rayanya kalau susah, ya kan, contoh harus melewati gunung, lembah, lautan, rawa gitu kan, namanya di jalan itu kan banyak masalah, kayak nanti lewat jalan becek, terus di dalam pickup itu banyak HP, banyak laptop, terus terguling, rusak Pak, nggak jadi inovasi. Inovasi malah rugi Inovasi kan? itu ya memang lah, kalau mengatakan zamannya ini bukan seperti alat bantu lagi media itu. Pembelajaran itu digitalisasi sekolahan memang harus ada, cuman ya kita harus memperhatikan, nggak boleh lah kayak harus mengharuskan dengan tuntutan ini dengan macam-macam. Kalau mereka di daerah kota ataupun para pimpinan kita di kementerian terlalu memaksakan, ya kita sebagai mahasiswa ya harus mengingatkannya lah, nggak boleh seperti itu. Kalau nanti seperti itu dipaksakan, ya efek yang terjadi adalah terlalu fokus pada digitalisasi pada sistem pendidikan, habis itu mengabaikan yang lain gitu. Nah, Bung Majri, udah ini kita malam ya. Udah jam berapa ini? Jam berapa malam itu? Malam ini jam 12 malam ini. Ya udahlah kalau gitu, berarti pada intinya, inti keseluruhannya, media pembelajaran digital itu perlu pada era ini zamannya lah. Zamannya. Berarti pemerintah juga harus memberikan kayak sosialisasi tentang ini cara penggunaan laptop dengan yang baik dan benar gitu. Kalau mensosialisasi sih di YouTube banyak lah. Di YouTube banyak. Sekarang gini, kita kuliah pun, soalnya kuliah guru pun memberikan kayak pelajaran ataupun dosen memberikan pelajaran dipakai link kan? Iya, pakai link. Kirim link gitu aja. Enak. Kecuali kalau dia gurunya atau dosen membuat video terus beliaunya upload di YouTube terus suruh nonton anak-anak, nggak masalah. Itu video orang lain, Pak. Masalahnya gitu. Nggak mau repot itu. Nggak enak. Berarti itu termasuk salah satu penggunaannya dong. Oke lah. Jadi pelajaran digital di era digitalisasi industri 4.0. Wah, istilah kerennya milenial. Ya udahlah kalau gitu, makasih. Cukup ya? Cukup. Oke. Tuh makasih lah. Terima kasih udah mau ngobrol. Mantap ya. Sama-sama. Udah. Kita bertemu lagi besok. Ya minggu depan lah. Cepatnya lah pokoknya. Mantap, siap. Oke lah, karena ini udah malam juga kan. Ya. Ya udah, kapan lah kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kita ngopi-ngopi lagi lah. Udah, kalau gitu makasih. Ya, siap. Demikianlah video podcast ataupun simulasi podcast dari saya. Ini dari untuk mengerjakan tugas dari teknologi pembelajaran. Saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Miss Evita telah membimbing kita dalam perkuliahan, dan juga saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam video ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Dan hari ini saya juga tidak sendirian, saya dibantu teman saya. Di samping saya ada Bung Fajri ya dari Prodi BPSI, dan juga Mas kameramennya. Tampilkan dong Mas. Mas kameranya juga dari Mas Bagus dari Prodi BPSI. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.